Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang polusi air di sekitar kita. Tidak semua sungai bisa menjadi tempat wisata. Banyak sungai menjadi tempat pembuangan limbah, sehingga warna airnya menjadi coklat, bahkan kehitaman. Itulah yang kemudian menimbulkan polusi air. Mari kita tonton apa yang menyebabkan terjadinya polusi air. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah dan bersama saya Kak Rio. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan di sekitar sungai. Bener banget tuh Kak. Tadinya Sarah mau berenang di sungai ini, tapi ternyata sungainya kotor. Betul banget, Ter. Karena ternyata emang nggak semua sungai itu bisa jadiin sebagai tempat wisata. Loh, kenapa Kak? Ya, misalnya di Sungai Cikapundung, Bandung. Di sana itu airnya udah banyak banget kena limbah. Jadi warna airnya aja tuh udah hitam banget kayak kopi. Wah, kok bisa gitu ya Kak? Nah, itu dia yang dinamakan dengan polusi air. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan ngebahas tentang polusi air. Wah, asik banget nih materi kita hari ini. Sarah juga jadi penasaran. Kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Polusi air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tidak berpolusi tidak selalu merupakan air murni, tetapi adalah air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi batas yang ditetapkan, sehingga air tersebut dapat digunakan secara normal untuk keperluan tertentu. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan secara normal disebut polusi. Ada dua jenis polusi air. Pertama, polusi air permukaan. Kedua, polusi air bawah tanah. Ada 3 penyebab polusi air, yaitu mikroorganisme, bahan kimia, dan air limbah panas. Mikroorganisme yang terdapat di dalam air berasal dari berbagai sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, dan bahan organik lainnya. Penyebab kedua polusi air adalah bahan kimia. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat. Salah satu logam berat yang sering meracuni air adalah merkuri. Penyebab polusi air yang ketiga adalah air limbah panas. Air limbah memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik. Penyebab penyakit atau patogen yang sering ditemukan di dalam air, terutama adalah bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. Bakteri tersebut adalah Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera, dan Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disenteri basiler. Jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam air bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, yaitu sumber air. Jumlah dan jenis mikroorganisme di dalam air dipengaruhi oleh sumber air tersebut. Misalnya, air atmosfer atau air hujan dan salju, air permukaan atau danau dan sungai, air tanah atau air sumur dan mata air tergenang atau air laut. Komponen nutrien dalam air. Air buangan sering mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh spesies mikroorganisme tertentu. Semua air secara alamiah juga mengandung mineral-mineral yang cukup untuk kehidupan mikroorganisme di dalam air. Komponen beracun. Komponen beracun yang terdapat di dalam air mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme di dalam air tersebut. Organisme air. Adanya organisme lain di dalam air dapat mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme air.
Sebagai contoh, plankton merupakan organisme yang memakan bakteri, ganggang, dan plankton lainnya. Sehingga adanya plankton dapat mengurangi jumlah organisme-organisme tersebut. Faktor fisik. Penggunaan merkuri di dalam industri sering menyebabkan pencemaran lingkungan, baik melalui air buangan maupun melalui sistem ventilasi udara. Air juga bisa terpolusi dari timbal. Penggunaan timbal terbesar adalah produksi baterai penyimpan untuk mobil, di mana digunakan timbal metalik dan komponen-komponennya. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Polusi air terjadi karena campur tangan manusia. Jelaskan 3 contoh aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya polusi air. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja.